Renungan Pengenangan Arwah Semua Orang Beriman tahun C. Mari mengenang arwah semua orang beriman. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini tanggal 2 November 2025. Gereja Katolik merayakan pengenangan arwah semua orang beriman. Nah, sekarang coba saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, coba kita mengenang kembali arwah semua orang beriman yang pernah hadir dalam kehidupan kita. Entah itu orang tua, kakek nenek, saudara kandung, tetangga, pasangan hidup, saudara sepupu, saudara ipar, atau mungkin anak kita. Atau siapa sajalah yang dulu kehadirannya sangat berarti bagi hidup kita. Coba ceritakan di kolom komentar kehadiran seseorang yang sangat kita rindukan setelah kepergiannya. Saya cerita tentang saya saja ya. Dalam kehidupan saya banyak sekali orang yang datang dan pergi. Dari semua banyak orang yang meninggal dalam hidup saya, cuma 2 orang yang saya rasakan kehilangan sekali, yaitu bapak dan mas saya yang pertama. Dan waktu bapak saya meninggal, saya merasakan betul-betul kehilangan seseorang bapak. Apalagi waktu akhir hayatnya. Saat itu saya sudah merantau ke sini, mendapatkan telepon dari adik saya yang menyuruh saya untuk pulang karena bapak saya sudah meninggal. Saya sedih sekali waktu itu dan mencoba mencari tiket untuk hari itu juga. Waktu itu belum ada ya tiket online, jadi mesti usaha dan cari tiket ke agen-agen penerbangan. Jadi ceritanya setelah saya packing, saya dan istri saya buru-buru ke Putus Hibau untuk mencari tiket. Saat itu sudah siang, saya cari-cari tiket pesawat, ternyata memang sudah habis untuk hari itu. Saya terpaksa memberi tiket untuk esok harinya. Saya cari tiket pesawat yang paling pagi. Untuk informasi, untuk bisa pulang ke kampung saya, ke Jawa, dari sini ada 2 cara. 1, menggunakan pesawat dari Putus Hibau ke Pontianak, transit di Pontianak, lalu naik pesawat lagi dari Pontianak ke Jakarta. Cara kedua, pakai bis dari Putus Hibau ke Pontianak, lalu naik pesawat lagi dari Pontianak ke Jakarta. Saya pakai cara yang pertama. Cuman karena tiket dari Putus Hibau ke Pontianak itu jarang, jadi saya baru dapat tiket untuk besoknya. Keesokan harinya, saya sampai di Jakarta siang hari. Tapi saya dikasih tahu keluarga saya untuk langsung aja ketemuan di kuburan. Saya tunggu sebentar, kemudian keluarga saya datang belakangan. Di situ saat ambulan datang, jenazah bapak saya sudah ada di dalam peti. Saya disuruh ke ambulan untuk memberikan doa dan penghormatan terakhir ke bapak saya. Setelah peti dibuka, saya sedih sekali karena saya sudah kehilangan sosok seorang bapak dan gak bisa lagi memeluk bapak saya untuk terakhir kalinya. Karena susah ya meluk bapak di dalam peti. Hancur hati saya saat itu, karena jujur bapak saya yang paling mendukung saya untuk merantau ke sini dibandingkan ibu saya. Siapa lagi yang akan mendukung saya kalau bapak udah gak ada? Kemana lagi saya mesti pulang dan bercerita banyak hal? Sebenarnya bukan kenangan itu saja yang saya ingat sampai sekarang, tapi masih banyak hal-hal lain yang saya ingat sampai sekarang. Dan saya jadi flashback dulu di 3 tahun awal saya merantau ke sini. Hidup saya terasa begitu mudah. Saya jualan pun kecil-kecilan, laku, laris. Tapi begitu bapak nggak ada, hidup terasa lebih sulit. Mulai ada saingan, yang beli jarang, pendapatan makin dikit. Dan akhirnya saya tahu,
dan meyakini bahwa itu semua karena doa bapak saya. Dulu menjelang akhir hayatnya, bapak itu jadi rajin beribadah dan berdoa. Dan efeknya sampai ke sini. Walaupun kami berpisah beberapa pulau, tapi waktu ada bapak, kayaknya hidup saya lancar-lancar aja. Tapi setelah nggak ada bapak, hidup saya jadi ada di titik terendah. Itulah kekuatan doa bapak saya yang saya rasakan waktu itu. Itulah kenangan saya dari bapak yang sampai sekarang masih saya ingat. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam Yohanes 6 ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kalau kita percaya dan beroleh hidup kekal, buat apa kita mengenang dan mendoakan arwah semua orang beriman? Perlukah kita mendoakan arwah semua orang beriman? Sebelum menjawabnya, kita harus tahu dulu status gereja. Ada 3 status gereja. Yang pertama, gereja yang masih mengembara di atas muka bumi ini, yaitu kita semua. Yang kedua adalah gereja yang sudah berjaya di surga, yaitu para santo dan santa, beato dan beata, dan para orang-orang kudus. Dan yang ketiga adalah gereja yang masih dimurnikan di api penyucian. Dan sebagai satu kesatuan sesama anggota tubuh Kristus, yaitu gereja, sudahlah selayaknya kita saling tolong-menolong dalam menanggung beban, di mana yang kuat mesti menolong yang lemah. Doa mendoakan. Maka kita hari ini diajak untuk mengenang mereka, sekaligus mendoakan mereka agar dilepaskan dari api penyucian. Sehingga suatu saat kita pun berharap setelah mereka dimurnikan dan dibebaskan dari api penyucian, maka kita pun akan didoakan oleh mereka di surga. Sehingga kita semua bisa berkumpul bersama dengan keluarga kudusnya di surga. Jadi begini penjelasannya. Surga itu tempatnya orang kudus. Kita yang hidup di dunia ini, pasti bila kita mati, masih membawa dosa kita. Maka kita tidak bisa masuk surga. Kita harus dimurnikan dulu, disucikan. Karena perlu dibedakan antara pengampunan dosa dan pembebasan hukuman atas dosa. Analoginya begini. Coba bayangkan, ada seseorang yang sedang menancapkan paku di dinding. Saat ia bertobat dan mengaku dosa, paku itu dicabut. Artinya dosanya diampuni. Tetapi bekas lubang paku masih tertinggal di dalam dinding. Nah, api penyucian itulah yang akan menutup lubang-lubang yang diakibatkan oleh dosa itu. Dan yang bisa membantu mereka untuk menutup luka itu adalah kita yang mendoakan mereka, agar mereka bisa lebih cepat keluar dari api penyucian. Dan gantian, setelah mereka berada di surga, mereka lah yang mendoakan kita yang sedang bersiarah di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin mendoakan arwah bagi sebagian orang terlihat aneh ya. Mati ya mati aja. Ngapain kita doain? Mungkin mendoakan orang mati akan berhenti di hari ke-40 hari, 100 hari, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau yang lain sebagainya. Atau ada yang bahkan mendoakan arwah setahun sekali, atau sebulan sekali, atau setiap hari. Hanya percayalah, kita sebagai orang Katolik telah terikat oleh satu persekutuan yang kudus. Hari ini kita diminta mendoakan arwah semua orang beriman, agar mereka juga mendoakan kita kelak. Maka marilah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari mengenang arwah semua orang beriman yang pernah hidup dalam hati kita.
segala budi baiknya, segala perbuatannya, segala jasanya, segala pelajaran hidup yang mereka berikan. Dan marilah kita mendoakan mereka agar suatu saat kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga kudusnya di surga. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.